pasien. Saya masih jawab perawatan. Baik, Mama, saya akan menjelaskan tujuan saya memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif ini, yaitu supaya Mama tahu apa pengertian dari ASI eksklusif itu, manfaatnya untuk Mama, terus manfaat juga untuk anak-anaknya Mama, untuk bayinya Mama, terus dan juga bagaimana cara penyimpanannya. Ya Mama ya? Ya Ibu. Waktunya tidak lama, sebentar. Apakah Mama sekalian bersedia? Bersedia Ibu. Saya akan membagi slide ini sudah menjelaskan semuanya tentang ASI eksklusif ya. Sembari saya menjelaskan, ibu-ibu dan ibu-ibu sekalian bisa membaca slide ini. Ya Ibu. Mama sudah lihat? Sudah Ibu. Ya. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian ASI eksklusif. Mama sudah tahu apa itu ASI eksklusif? Sudah Ibu. Tahu ya? Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu ASI eksklusif. ASI eksklusif itu adalah bayi itu hanya diberikan ASI itu pada saat bayi itu umur 0 sampai 6 bulan dan tidak ada tambahan makanan lain itu yang dikonsumsi oleh bayi tersebut. Ia hanya mengonsumsi ASI dari mamanya. Jadi tidak boleh memberikan makanan lain dan minuman lain. Contohnya itu susu formula, terus bubur, pokoknya banyak. Pokoknya selain ASI jangan diberikan kepada bayi. Itu ASI eksklusif. Supaya Mama ingat, ASI eksklusif itu diberikan pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan saja. Kalau sudah lebih dari itu, bisa diberikan susu formula atau bubur. Ya Ibu. Iya ya. Terus pasti mau bertanya, manfaat dari ASI eksklusif itu apa? Manfaatnya itu ada manfaat untuk mama sekalian dan juga manfaatnya untuk bayi. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan manfaatnya untuk bayi. Kalau untuk bayi yang pertama itu menjaga kekebalan tubuh mereka itu tidak gampang sakit karena mereka itu meminum ASI eksklusif dari ibunya. Terus yang kedua itu mereka tidak gampang terserang penyakit karena pertama tadi kan dia memiliki kekebalan tubuh, jadi dia itu sulit sekali mengalami serangan penyakit itu, contohnya alergi itu, terus diare juga. Terus manfaat yang lainnya itu meningkatkan kecerdasan dari bayi. Jadi kalau bayi mengonsumsi ASI itu selama kurang lebih 6 bulan, pasti beda sekali. Kalau bayi yang mengonsumsi susu formula pada usia kurang lebih 6 bulan itu, pasti tingkat kecerdasannya dengan bayi yang mengonsumsi ASI eksklusif itu berbeda. Terus berikutnya itu yang punya perkembangan tulang itu, perkembangan tulangnya dia itu kuat itu. Terus berikutnya itu manfaatnya untuk mama-mama sekalian. Yang pertama itu meningkatkan hormon yang berperan untuk mengurangi pendarahan setelah melahirkan. Karena ada satu hormon itu untuk mengurangi pendarahan, kan setelah melahirkan pasti terjadi pendarahan toh. Nah, saat kita memberikan ASI kepada anak itu ada satu hormon. Hormon itu berfungsi untuk mengurangi pendarahan pada mama sekalian. Terus yang kedua, mengurangi menderita kanker payudara. Pasti mama sekalian sudah dengar banyak sekali sekarang mama, bukan hanya mama, tapi ada juga anak muda perempuan yang mengalami kanker payudara. Jadi saat kita memberikan ASI eksklusif kepada bayi kita, itu akan mengurangi kanker payudara pada kita dan kita jarang terkena kanker payudara dan tidak akan terkena kanker payudara.
berikutnya mencapai berat badan sebelum hamil. Mungkin sebelum hamil dulu berat badannya 50 kg, tapi pada saat hamil pasti berat badannya naik. Nah, saat melahirkan kita memberikan ASI eksklusif kepada anak kita atau bayi. ASI itu akan mengurangi berat badan pada mama-mama sekalian. Terus sebagai alat kontrasepsi alami, pada saat kita memberikan ASI eksklusif ini, ASI kepada bayi yang tadi sudah saya jelaskan, itu mengurangi pendarahan dan itu akan menghambat kita cepat datang haid lagi. Jadi itu merupakan alat kontrasepsi alami untuk kita. Terus berikutnya meningkatnya ikatan batin antara bayi ibu sekalian dengan ibu. Terus hubungan suami istri lebih cepat kembali seperti sebelum hamil karena rahimnya kita sudah sembuh dan lebih cepat kembali ke posisi semula. Gitu ya Ibu ya? Ya Ibu. Nah, berikutnya itu cara penyimpanan ASI eksklusif. Pasti mama sekalian di rumah ada lemari pendingin atau kulkas atau freezer gitu. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara penyimpanan. Yang pertama itu di penyimpanan dalam lemari es. Misalnya pada suhu ruangan dengan suhu 27 sampai 32 derajat. Nah, waktu penyimpanannya itu selama 12 jam, jangan lebih dari 12 jam. Terus berikutnya pada suhu ruangan dengan suhu 26 derajat atau kurang. ASI dapat tahan selama 6 sampai 8 jam. Terus berikutnya penyimpanan dalam lemari es 0 sampai 4 atau 32 sampai 39 derajat Celcius. Itu ASI itu akan bertahan dan direaksi itu kira-kira selama 3 sampai 5 hari. Berikutnya dalam tumpuan atau freezer itu lemari es itu sekitar suhu 15 derajat Celcius, dia akan bertahan selama 2 minggu. Terus dalam tumpukan freezer selama suhu 18 derajat Celcius itu akan bertahan selama 3 bulan. Terus berikutnya kalau di deep freezer itu lebih kurang itu 18 derajat, dia akan bertahan selama 6 sampai 12 bulan. Jadi selama 6 bulan atau lebih dari 6 bulan atau 6 bulan kita akan bisa menyimpan ASI kita, ASI yang sudah diserap. Mungkin ibu sekalian ada yang bekerja toh? Nah, saya kan itu tidak mempersulit ibu sekalian. Kalau di tempat kerja tidak pikir begini, anak saya sudah diberi ASI atau tidak, kali ini sudah ada penyimpanannya. Kita tidak berpikir lagi. Dan berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara penyajian ASI itu yang sudah disimpan dalam freezer tadi toh. Cara penyimpanannya. Yang pertama itu hangatkan ASI pada suhu 37 derajat Celcius. Jangan dimasak. Sebaiknya dengan cara yang pertama itu cairkan ASI yang sudah berbut tadi di penurunan suhu secara bertahap selama 1 malam dalam lemari pendingin. Terus kedua, rendam susu dalam mangkuk berisi air setengah hingga hangat. Jangan air yang terlalu panas dan juga jangan air yang terlalu dingin, air hangat. Itu untuk mencairkan ASI yang sudah berbut tadi. Terus berikutnya dengan cara digoyangkan agar lemak tercampur lagi. Itu digoyangkan di dalam botol susunya bayi. Dot itu harus kita kocokkan. Terus berikutnya jangan menggunakan microburn untuk menghangatkannya tadi. Kita menggunakan air hangat saja. Ya. Setelah dicairkan, ASI harus digunakan dalam 24 jam. Jangan lebih dari 24 jam kita
berikan kepada bayi kita, pasti itu akan menyebabkan dia sakit perut karena mungkin ASI-nya itu sudah basi. Terus berikutnya, teteskan ASI pada punggung tangan untuk merasakan suhu ASI. Kan kadang kan kita tahu loh, suhunya untuk bayi itu bagaimana. Pasti dia tidak terlalu apa kalau terlalu panas atau terlalu dingin. Kita teteskan dulu di tangan kita supaya kita rasa tuh pas tidak suhunya itu diberikan kepada bayi kita. Nah, itu tadi tentang cara penyajiannya. Berikutnya yang terakhir, hal-hal yang mempengaruhi produksi ASI untuk mama-mama sekalian. Yang pertama itu asupan makanan. Pasti kalau kita itu asupan makanannya itu kurang atau kurang bergizi dan ada makanan yang membuat kita punya pengeluaran ASI atau produksi ASI kita itu hambat. Jadi kita harus mengonsumsi makan makanan yang bergizi dan makan makanan yang mengandung zat yang membuat produksi ASI kita itu lancar. Emang ya? Iya, Ibu. Berikutnya itu perawatan payudara. Sebagai mama sekalian, kita itu harus menjaga kita punya payudara. Kita harus merawatnya. Jika air ASI itu tidak keluar, kita harus memijat payudara kita secara perlahan. Kita harus merawat supaya dia tetap terjaga, supaya produksi ASI-nya itu lancar. Gitu. Terus bayi kurang bisa menyisa. Pasti ada anak-anaknya kita, bayi kita sekalian, itu dia punya isap, cara mengisap kita punya puting itu pasti dia kurang. Pengaruh yang terakhir itu pengaruh obat-obatan. Jadi mama itu harus lihat dulu obat-obatan yang mau kita gunakan. Karena kan mama ibu-ibu menyusui, kita harus lihat obat-obat mana yang tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi supaya tidak menghambat produksi ASI. Ya, mama ya. Iya. Baik, itu saja materi yang saya berikan pada hari ini. Dan saya ingin memberikan waktu kepada mama. Mungkin mama ingin bertanya kepada saya mengenai materi yang sudah saya berikan. Baik, Ibu tadi sudah menjelaskan tentang ASI itu untuk dapat memberikan kekebalan tubuh bagi bayi. Kira-kira mengapa ASI itu dapat menyebabkan atau memberi kekebalan tubuh pada bayi? Baik mama, pertanyaan sangat bagus. Saya ingin menjawab pertanyaan. Mengapa ASI itu dapat meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi? Karena di dalam ASI itu banyak mengandung zat-zat antibodi yang membuat kekebalan tubuh bayi itu meningkat. Apakah Iya, mengerti. Terima kasih. ya, terima kasih sekali mama. Baik, karena saya sudah memberikan materinya tadi dan ada ibu yang bertanya, saya menjawabnya. Berikutnya saya bertanya kepada mama, apakah mama masih ingat materi yang sudah saya berikan? Mungkin salah satu dari mama bisa menjelaskan kembali sedikit saja mengenai materi yang saya berikan tadi. Iya, itu saya juga. Iya. Silakan kepada mama. Iya, Ibu, yang saya ingat tadi waktu Ibu menjelas pengertian ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tanpa menambahkan makanan atau cairan. Oh iya. Oke, terima kasih ya mama. Berarti mama sekalian sudah memahami dan mengingat apa yang sudah saya jelaskan tadi. Iya, Ibu. Saya sangat bersyukur sekali karena mama sekalian masih mengingatnya. Dan harapan saya semoga materi yang sudah saya jelaskan tadi mama sekalian bisa menerapkannya di rumah ya mama. Iya, Ibu. Baik, terima kasih banyak untuk waktunya, sediaan waktu yang mama tadi karena saya bercerita di sini, saya memberikan materi. Terima kasih banyak. Mungkin lain kali